Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa ma kana ma'ahu min ilah la ilaha illahu wa la rabba siwah al-mustahiqu li jami'i anwa'il ibadah dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 7 dari bulan Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmatnya yang sangat besar kepada kita sekalian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumahnya dan tidak ada yang mengumpulkan kita dari kepentingan-kepentingan duniawi kecuali kita bertemu karena Allah dan di jalan Allah, dan semoga apa yang kita laksanakan ini adalah kita benar-benar dasari dengan penuh keikhlasan sehingga kita sekalian mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab terakhir dari Kitabus Shalah, dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan bab ini adalah merupakan bab terakhir dari Kitabus Shalah, mengingat salah satu di antara syarat sahnya salat adalah satrul aurah, menutup aurah. Oleh sebab itulah penulis rahimahullahu taala menyebutkan babul libas dalam Kitabus Shalah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama, yaitu hadis dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Dan di pertemuan yang lalu juga telah kita sebutkan bahwasannya hukum asal dari pakaian itu adalah mubah, kecuali jikalau ada dalil yang mengharamkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di muka bumi semuanya. Jadi hukum asalnya semua yang ada di atas muka bumi ini adalah halal bagi kita, kecuali jikalau ada dalil atau keterangan yang menjelaskan bahwa itu adalah haram. Demikian juga dalam perkara pakaian. Dan di antara yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenis pakaian adalah pakaian sutra, yang disebutkan dalam hadis Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengharamkan salah satu jenis pakaian baik karena bahannya atau karena bentuknya kecuali dengan dalil syar'i.
Ya. Oleh sebab itu, ketika ada orang, sebagian ikhwan mengatakan bahwa haram hukumnya menggunakan celana panjang karena itu adalah bukan merupakan budaya asal dari bangsa Indonesia, tetapi dari tradisi wong Londo, orang Belanda atau orang Jepang yang telah menjajah kita, kita hanya enak saja menjawab, kita katakan mana dalilnya. Dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu tidak cukup, karena menggunakan celana panjang atau kemeja dan semisalnya saat ini adalah bukan menjadi ciri suatu kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tinggal kemudian kita meminta dalil. Dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu dalil sangat umum. Dan seyogianya kita sekalian adalah tidak mudah di dalam mengharamkan sesuatu, tidak mudah juga mengatakan halal bagi sesuatu kecuali dengan adanya dalil atau nas yang sharih. Oleh sebab itu semacam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sangat hati-hati menggunakan kata-kata haram bagi perkara atau bagi sesuatu yang datang dalam syariat dengan bentuk larangan. Jadi larangan saja, jikalau adanya saja sebuah larangan tidak cukup bagi kita untuk lantas kemudian dia mengatakan haram. Karena bisa jadi larangan tersebut dia tidak sampai kepada kategori haram. Dia mungkin sampai kepada kategori apa? Makruh. Ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita sekalian untuk cepat menghukumi sesuatu dengan halal dan haram. Ya, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum, dan janganlah kamu mengatakan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan cara dusta, sehingga kemudian dia mengatakan ini halal dan ini adalah haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, agar kalian bisa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena penghalalan dan pengharaman adalah merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di sana ada dalil yang sharih bahwa ini adalah haram, maka kita katakan haram. Misalnya berkenaan dengan lubsul harir atau menggunakan sutra, menggunakan emas bagi kaum pria, haram kita katakan jelas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadzani haramun ala dzukuri ummati. Kedua benda ini diharamkan bagi kaum pria dari umatku, sangat jelas. Tetapi kalau hanya sekedar larangan, misalnya ada dalam bentuk jangan kamu pakai ini misalkan, jangan kamu pakai itu, kita masih perlu melihat apakah larangannya itu untuk makruh atau untuk haram. Walaupun tentu bahwa hukum asal bagi seorang muslim itu adalah mengambil setiap apa yang datang dari Rasul dan menjauhi setiap apa yang beliau larang alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Baik, kita masuki sekarang hadis yang kedua. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi, rawahul Bukhari. Berikutnya
Wa an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba'in muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubairi fi qamisil hariri fi safarin min hikkatin kanat bihima muttafaqun alaihi. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullata siyara fa kharajtu fiha fara'aytu al-ghadaba fi wajhihi fashaqaqtuha baina nisa'i muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslimin. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukurihima rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahaha. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Hudzaifah qala radhiyallahu an, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau menuturkan semoga Allah meridhoinya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an na'kula fiha, dan kita pun dilarang untuk makan dengan menggunakannya. Wa an lubsir halir wa dibaj, dan Rasulullah pun telah melarang menggunakan sutra. Harir dan dibaj kedua-duanya dari jenis sutra. Wa an najlisa alaih, dan kami pun dilarang untuk duduk di atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar ibn al-Khattab semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir. Rasulullah telah melarang untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, maksudnya bagi kaum pria, illa maudhi'a usbu'ain aw thalath aw arba', kecuali sebesar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan redaksinya milik Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari hadis Anas semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair, beliau alaihi salatu wasalam telah memberikan dispensasi atau keringanan bagi Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk menggunakan kemeja yang terbuat dari sutra, fi qamisil harir, fi safarin, dalam sebuah perjalanan, min hikkatin kanat bihima, karena keduanya telah ditimpa penyakit gatal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan kasani Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan pakaian kepadaku, sebuah selendang siyara. Selendang siyara ini adalah selendang yang terbuat dari katun atau bahan yang lainnya yang bercampur dengan sutra. Jadi bahannya 50-50, setengahnya dari sutra, setengahnya dari wol. Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, telah memberikan pakaian kepadaku, sebuah selendang siyara. Fa kharajtu fiha, maka aku menggunakannya keluar dari rumah. Aku menggunakannya keluar rumah. Fara'aitul ghadaba fi wajhi, maka aku melihat raut wajah marah dari beliau. Fasyaqaqtuha baina nisa'i,
maka aku pun merobekkannya di hadapan istri-istriku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini redaksi milik Imam Muslim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dan dari Abu Musa semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, uhilla dzahabu wal hariru li inasi ummati, telah dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari umatku, wa hurrima ala dzukurihima, dan telah diharamkan kepada kaum prianya. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa sahahu. Hadis ini Imam Ahmad, An-Nasai dan Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Di hadis yang kedua, yaitu hadis Hudzaifah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan bahwa beliau alaihi salatu wasallam telah melarang umatnya untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kita ketahui bahwa hukum bejana, hukum asalnya sama dengan hukum pakaian, di mana hukum asalnya adalah mubah. Dengan keumuman firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah tadi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini bagi kalian semuanya. Pakaian juga bejana. Jadi hukum asalnya bejana itu adalah halal, mubah untuk dipakai. Baik dia terbuat dari aluminium, dari besi, dari plastik, dari kayu, dari kulit, semuanya hukum asalnya adalah halal. Kecuali jikalau ada dalil yang mengharamkannya. Dan di antara bejana yang diharamkan karena adanya dalil yang amat jelas, sharih, wadih, adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Demikian juga masuk ke dalam kategori ini adalah setiap bejana yang disepuh atau dicat, diwarnai, ditempel dengan menggunakan emas dan perak. Hukumnya sama. Ilah pelarangannya sebagian ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan karena apabila kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini dapat menyakiti hati orang miskin. Ketika si miskin kesulitan untuk mendapatkan isi bejana, kita malah berbangga-bangga dan berlebihan di dalam menggunakan bejana, sehingga bejana pun terbuat dari emas, sehingga ini dapat melahirkan kesombongan di satu sisi dan dapat menyakiti hati si miskin di sisi yang lain. Maka oleh sebab itu bejana yang terbuat dari emas dan perak diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini adalah sebagian illah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam masalah ini. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang lain, dalam hadis Ummu Salamah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alladzi ya'kulu fi ina'iz dzahab wal fiddah innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Barang siapa yang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka sesungguhnya akan bergejolak di dalam, atau yang di perutnya kelak akan bergejolak pada hari kiamat. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Hudzaifah juga disebutkan wa annakula fiha, dan kita pun dilarang untuk makan dengan menggunakan bejana tersebut. Wa an lubsil hariri wad dibaj. Demikian juga beliau alaihi salatu wasalam telah melarang kita untuk menggunakan sutra. Wa an najlisa alaih, dan juga kita dilarang untuk duduk di atasnya. Pelarangan bagi kaum pria, bagi penggunaan sutra adalah bagi kaum pria, sebagaimana kita ketahui. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau berpendapat bahwasannya pelarangan penggunaan
sutra bagi kaum pria itu tahrimnya, pengharamannya adalah bukan tahrimul ghoyah, bukan zat sutranya itu yang haram, tetapi karena dia dapat menjadi mediator bagi kaum pria untuk menyerupai wanita. Jadi tahrimnya adalah tahrimul wasilah, karena dia bisa menjadi wasilah bagi kaum pria untuk menyerupai kaum wanita, maka oleh sebab itu diharamkan. Diharamkan untuk kita pakai, bahkan diharamkan untuk kita kaum pria duduk di atas kain sutra. Yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala adalah berkenaan dengan bagaimana hukum duduk di atas sutra bagi kaum wanita. Karena tentu berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum asalnya adalah boleh, karena mereka diperbolehkan untuk memakainya, maka apalagi juga mendudukinya. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya adalah tetap tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, ihtiyatnya atau lebih hati-hatinya bahwa bagi kaum wanita pun tidak duduk di atas kain sutra, ya, karena dia adalah berbeda antara duduk dengan memakai. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW dengan tanpa merinci apakah larangannya bagi kaum pria atau bagi kaum wanita. Kemudian di dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasannya naha Nabi sallallahu alaihi wasallam atau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa maudhi'a usbu'ain aw salas aw arba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarang untuk menggunakan kain sutra kecuali seluas 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa hukum menggunakan kain sutra, hukum asalnya adalah haram jikalau itu sutra murni, semuanya terbuat dari sutra. Nah sekarang apabila kain sutranya, benang sutranya hanya 25% misalkan, boleh ataukah tidak? Boleh jikalau dia berpisah-pisah. Misalnya dia benangnya itu bercampur antara sutra dengan katun atau yang lainnya, itu boleh. Kalau sutranya itu dia berkumpul, misalnya bentuknya bergaris, nah sutranya itu tidak boleh lebih dari 4 jari berkumpul, sesuai dengan hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau dia berkumpul dalam satu tempat, maka tidak melebihi luasnya, tidak melebihi 4 jari. Kalau seandainya sekarang bahan sutranya yang lebih dominan, maka hukumnya boleh apa tidak? Kita punya baju lebih dominan sutranya daripada bahan lainnya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena hukum mengambil hukum mayoritas, maka dia berarti masuk ke dalam kategori pakaian sutra yang dilarang. Tinggal kemudian jikalau pakaian tersebut bahannya 50-50, 50%, maka saat itu apakah boleh dipakai ataukah tidak? Sekarang 50-50. Apabila ini yang terjadi, maka kita lihat pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang kelima, kasanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara. Nabi alaihi salatu wasallam telah menggunakan pakaian kepadaku sebuah selendang. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan selendang kepada Ali bin Abi Thalib, dikalungkan. Siyaro, selendang siyaro adalah selendang yang bahannya terdiri daripada sutra dan bahan lain. Jadi dia campuran 50%, 50%. Berarti boleh nggak pakai itu? Boleh. Tapi lihat berikutnya, fa kharajtu fiha. Rasulullah ketika mengenakannya kepada Ali bin Abi Thalib itu di dalam rumah.
Ketika Ali bin Abi Thalib merasa bangga bahwa ini adalah merupakan pakaian dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib kemudian pakai keluar. Maka kata beliau, fara'aitul ghadaba fi wajhi, maka aku melihat raut wajah menandakan marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, fasyaqaqtuha baina nisa'i, maka aku robek itu di hadapan istri-istriku. Dari sinilah para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa hukum asalnya juga boleh, tetapi sebaiknya tidak. Dan kalaupun kita tidak pakai, maka pakailah bukan di tempat umum. Karena apabila kita pakai di tempat umum, dikhawatirkan kemudian orang suudzon kepada kita. Oleh sebab itu, ada tuh sarung-sarung yang bertuliskan Sutra Samarinda. Walaupun mungkin palsu, tapi seyogianya kalaupun kita ketahui itu adalah palsu atau bukan sutra memang, maka tulisan itu hendaknya disembunyikan. Kenapa? Karena kita khawatirkan bahwa orang akan suudzon, oh si fulan ini adalah menggunakan sutra, sehingga kita menempatkan diri kita pada posisi di mana orang lain kemudian berburuk sangka kepada kita, dan itu adalah harus dihindari oleh setiap muslim. Ya. Oleh sebab itulah di sini kita lihat di satu sisi Ali bin Abi Thalib dikalungkan sebuah selendang oleh Rasulullah SAW yang terbuat bahan bakunya 50% kurang lebih dari sutra. Di satu sisi beliau pakaikan, di satu sisi ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah, Rasulullah SAW tampak marah. Ini menunjukkan bahwa afdolnya kita tidak menggunakan pakaian seperti itu di luar rumah, karena ini dapat menimbulkan fitnah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari hadis Abu Musa, hadis yang ke-6. Ya, Rasul SAW telah bersabda, "Uhilladz dzahabu wal hariru li inasi ummati." Telah dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari umatku, wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan atas kaum prianya. Jadi hadis yang mulia ini menegaskan tentang hukum asal harir. Sutra bagi kaum pria hukumnya adalah haram. Namun disebutkan di dalam hadis yang keempat dari hadis Anas, beliau mengatakan, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamisil harir. Rasulullah telah memberikan keringanan bagi Abdurrahman ibn Auf dan Az-Zubair dalam sebuah perjalanan untuk menggunakan sebuah kemeja yang terbuat dari sutra. Kata-kata di perjalanan ini adalah bukan qaid, yakni bukan merupakan syarat bahwa nanti kalau di perjalanan baru boleh. Alasannya bukan karena di perjalanan, tetapi karena apa? Ya, min hikkatin kanat bihima, karena keduanya telah ditimpa oleh penyakit gatal-gatal. Jadi ada semacam kudis, sehingga kalau seandainya menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan lain itu akan lengket. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan kepada Az-Zubair untuk menggunakan sutra. Ini saya katakan tadi tidak mesti dalam sebuah perjalanan, karena kata-kata fisafarin ini adalah hanya sebagai penjelasan bagi sebuah peristiwa. Adapun alasannya adalah karena min hikkatin kanat bihima, karena adanya penyakit gatal, dan penyakit gatal di sini bukan gatal biasa loh ya. Penyakit gatal di sini bukan penyakit gatal biasa, nampaknya adalah penyakit gatal luar biasa, sehingga kemudian orang yang menderitanya itu adalah tidak bisa menggunakan pakaian lain. Biasa ada yang kalau kita penyakit di pondok itu katanya penyakit santri, konon itu sebagai sunnah bagi santri, apa yang namanya dengan penyakit gudikan kalau kata orang Jawa. Jadi kalau ada orang nyantri belum gatal-gatal gitu, itu belum jadi santri katanya. Itu biasanya kan sampai lengket. Kalau sudah parah itu orang tuh lengket di bajunya. Maka dalam kondisi sudah parah seperti itu, maka diperbolehkan untuk
menggunakan kain sutra. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkasan hukum berkenaan dengan masalah lubsul harir. Dan di sini ada sebuah hadis, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana juga telah saya sebutkan di awal kajian kita pada malam hari ini, bahwa hak untuk mengharamkan dan hak untuk menghalalkan adalah asyari, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh sebab itu kita tidak mudah untuk mengatakan ini haram, ini halal, sampai kemudian kita ketahui adanya dalil yang sharih tentang penghalalan atau pengharaman itu. Dan semestinya kita tetap berhati-hati di dalam menerapkan setiap hukum. Sebagaimana kita pun tidak mudah untuk mengingkari orang lain ketika dia berbeda dengan kita karena sudut pandang yang berbeda dalam masalah hukum. Oleh sebab itu, hendaklah sebagai seorang penuntut ilmu berusaha untuk mencari dalil dari setiap amalan yang dia lakukan dan dari setiap amalan orang lain yang mungkin kita lihat berbeda dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, manakala kita lihat misalnya dalam kajian tafsir surat Al-An'am, dalam tafsir Al-Muyassar, beberapa hari kita singgung masalah ini. Dan karena juga pembahasan seputar masalah bagaimana metodologi berdebat dengan orang-orang musyrik dari mulai awal surat Al-An'am sampai ayat yang ke-107 yang kita bahas tadi pagi. Semua ayat adalah membahas seputar masalah tauhid dan bagaimana mengokohkan tauhid, bagaimana kita berargumen dengan orang-orang musyrik. Konsep yang disebutkan dalam Al-Quran ketika menuntut orang-orang musyrik, ketika kita menghujat orang-orang musyrik akan kemusyrikan yang mereka lakukan, diantaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana?" Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian memiliki ilmu yang bisa kalian keluarkan, yang kalian bisa paparkan kepada kami? Jadi selalu kita menuntut dasar, menuntut dalil dan hukum. Apa yang mendasari Anda melakukan hal ini? Sehingga seorang penuntut ilmu senantiasa bayyinah di atas dalil hujjah yang kuat ketika dia mengatakan bahwa ini halal, ini adalah haram. Di mana saat ini muncul sekelompok para penuntut ilmu yang terlalu mudah untuk menghakimi dan memvonis orang lain. Termasuk yang jauh lebih berbahaya saat ini adalah kelompok takfir, kelompok takfiri, kelompok yang selalu mengkafirkan orang lain sebelum adanya iqamatul hujjah dan sebelum kemudian dia memastikan bahwa tidak ada penghalang bagi dirinya untuk mengkafirkan orang tersebut dan adanya penghalang bagi pelaku untuk melakukan kekafiran. Sehingga kemudian fitnah takfir ini sangat luar biasa, saat ini berkembang dengan sangat pesat. Sementara sebagian yang lain juga muncul sekelompok penuntut ilmu yang juga gemar menafsirkan niat orang. Walaupun tentu bahwa kita sekalian harus berusaha untuk ta'anni, untuk tidak tergesa-gesa di dalam memberikan pelayanan terhadap orang lain. Tadi pagi atau kemarin pagi saya bahas masalahnya dalam tafsir Al-Muyassar, tapi tidak apa-apa kemudian saya ulang karena ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk diketahui khususnya bagi para penuntut ilmu dan aktivis dakwah. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Afifi
Beliau katakan ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya yang ada di kelas 1 SD. Ada salah seorang murid ditanya, kalau kamu saya berikan 1 apel, tambah 1 apel lagi, tambah 1 apel lagi, kamu jadi punya berapa apel? Dia katakan 4 apel. Sang guru mulai bingung. Akhirnya kemudian pertanyaannya diulang kembali. Kalau kamu saya kasih sekarang 1 apel, 1 apel, 1 apel, jadi berapa apel kamu punya sekarang? Dia katakan 4 dengan tanpa ragu. Akhirnya yang ketiga kemudian sang guru merubah pertanyaannya. Sekarang kalau saya kasih kamu 1 jeruk, 1 jeruk, 1 jeruk, kamu punya berapa jeruk? Dikatakan 3 jeruk. Gurunya tambah bingung lagi. Kok jawabannya bisa berbeda ketika ditanya yang menjadi objek bilangannya apel menjadi 4, jeruk menjadi 3. Katanya kenapa bisa berbeda jawabannya? Si murid kemudian dia menjawab dengan sangat penuh percaya diri. Dia katakan karena di tas saya sudah membawa apel 1 dari rumah. Ternyata ketika kita hanya menggunakan sistem penilaian menurut pandangan kita, kita bisa salah. Anak itu salah apa benar? Benar, 100% benar. Nah, penuntut ilmu pun seperti itu. Kita harus berusaha untuk memahami pendapat orang lain. Karena tidak semua kemudian perkara yang baru kita dengar langsung tiba-tiba salah. Tidak mesti kemudian setiap apa yang berbeda dengan kita kemudian langsung itu kita vonis salah. Karena bisa jadi justru pendapat kita yang salah. Oleh sebab itu jangan dulu menyalahkan orang sebelum Anda ketahui dalilnya. Sebelum Anda ketahui dalilnya, tanyakan dulu, mohon maaf Pak, saya melihat kok Bapak melakukan misalnya duduk di antara 2 sujud dengan duduk di atas kedua tumit. Mungkin bisa tahu dalilnya ada dalam kitab apa begitu, atau mungkin bisa dijelaskan kepada saya. Sehingga tatkala kemudian dia memberikan penjelasan, saat itu akan dengan sangat puas dan kita kemudian akan bertambah ilmu kita. Tetapi manakala kita langsung melakukan pengingkaran dengan keilmuan kita yang terbatas, maka akan dengan sangat naif sekali bagi kita sekalian tatkala kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh orang tersebut memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya berikan contoh tadi pagi atau kemarin pagi. Saya berikan contoh. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya misalkan iblis itu dari kalangan malaikat. Iblis itu dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat? Dari kalangan jin. Yang kita ketahui masyhurnya adalah dari kalangan jin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa iblisa kana minal jin." Fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidz zalimina badala. Dalam surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca setiap hari Jumat. Kecuali iblis, dia dari kalangan jin. Dia telah fasik dan durhaka terhadap perintah Rabbnya. Iblis itu dijelaskan bahwasannya iblis dari kalangan jin. Tetapi sebagian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya iblis itu dari kalangan malaikat. Lalu bagaimana menurut mereka tentang ayat tadi? Illa iblis kana minal jin, kecuali iblis dia itu dari kalangan jin. Mereka menjawab bahwasannya jin yang dimaksud di situ dari tinjauan bahasa. Apa pengertian jin? Sesuatu yang tidak bisa dilihat.
dinamakan dengan jin. Dan di dalam Al-Quran ada nggak penyebutan jin maknanya malaikat? Ya, di dalam Al-Quran ada nggak penyebutan jin maknanya adalah malaikat? Ternyata manakala kita buka dalam Al-Quran akan kita dapatkan bahwa di sana juga ada kata-kata jin dalam Al-Quran yang bermakna malaikat. Tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Dan orang-orang musyrik itu telah menjadikan antara Allah dengan al-jinnah nasab. Maksud al-jinnah di sini adalah malaikat. Karena orang-orang musyrik mengatakan bahwasannya anak-anak malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, sehingga mereka mengatakan bahwa antara Allah dengan para malaikat itu memiliki hubungan kekeluargaan. Tidak ada seorang mufassir pun yang mengatakan bahwasannya jin di situ adalah jin. Tapi mereka katakan apa? Malaikat. Tuh, berarti ada dalilnya kan? Ada dalilnya. Walaupun yang roji adalah pendapat yang pertama, tetapi kita bagaimana ketika kita lihat bahwasannya ternyata orang yang berbeda pendapat dengan kita juga memiliki dalil yang patut untuk kita hormati, karena dia adalah bukan semata-mata hasil pendapat atau pikirannya semata, bukan pemikiran murni. Pemikiran murni adalah memang tercela. Sebagaimana sekarang ada seorang mentalis, ada seorang penyulap yang sekarang ini berubah jadi ustadz dia. Ya, di acara Cahaya Hati Antv kalau pagi terkadang menggantikan Yusuf Mansur, itu ada seorang yang bernama Abu Marlo. Ya. Ini sekarang sudah dikatakan ustadz, dai, baca Al-Qurannya masih belepotan. Makanya dia selalu menyebut dalam Al-Quran surat sekian, surat kesekian, ayat kesekian. Dia tidak pernah menyebutkan dalilnya, tidak membaca Al-Qurannya. Dia hanya nanti ada orang yang baca murattal, bukan suara dia. Dia menafsirkan Al-Quran itu adalah dengan pemikiran murni. Dia seorang ahli hipnotis. Sekarang sudah menjadi ustadz. Ya, berpenampilan sebagai seorang penyulap. Ya, memang tampilannya juga dengan tanpa pakai peci, kemudian rambutnya dikeataskan begitu, kayak pang, ya, pakaiannya hitam-hitam kayak penyulap. Dan kemudian mulai menjelaskan ayat Al-Quran. Konon sekarang di Bandung itu dia adalah mengisi di beberapa majelis taklim dan diundang kemana-mana. Padahal dia tidak memiliki ilmu syar'i. Ini sangat berbahaya. Tetapi kalau seorang adalah mengagungkan dalil, mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita harus berdiskusi dengannya. Jangan terlalu cepat menilai orang lain. Saya berikan contoh lagi di kajian kemarin tentang misalnya apabila kita tanyakan kepada antum sekarang, anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Saya yakin semua jawaban antum adalah Nabi Ismail, dan itu yang kita ketahui. Tapi apabila kita lihat tafsir para ulama, jumhur termasuk diantaranya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala merojihkan bahwa yang mau disembelih itu adalah Nabi Ishak. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani, karena mereka ingin bahwa itu adalah sebuah keutamaan, maka keutamaan itu mereka inginkan adalah dimiliki oleh nabi mereka. Sekarang manakala kita lihat
dalam ayat Al-Quran adakah dalil yang menyebutkan bahwasannya yang disembelih itu Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Di dalam Al-Quran secara penyebutan nama langsung tidak ada. Yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Ya, coba kita lihat, manakala kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, dan telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim, maksudnya para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Qalu salama, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam. Fama labitha an jaa bi ijlin hanid. Maka saat itu kemudian, tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim menghidangkan seekor anak sapi. yakni beliau memasakkan sapi bagi tamu-tamu tersebut. Karena Nabi Ibrahim orang yang sangat memuliakan tamu. Siapa yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini? Siapa yang dikabarkan kabar gembira? Yang dikabarkan akan lahir? Nabi Ismail atau Ishak? Nabi Ishak. Disepakati oleh para mufassirun adalah Nabi Ishak. Ya. Dan itu kita bisa lihat lagi dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain sangat jelas, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Sedangkan istrinya, istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, ketika didatangi Nabi Ibrahim oleh para malaikat, beliau sedang berdiri. Maka kemudian beliau tertawa. Fabasyarnaha bi Ishaq, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak. Berarti anak yang dikabarkan akan lahir sebagai kabar gembira adalah siapa? Ishak, dengan nas ayat. Wa mi warai Ishaq Yaqub. Taib. Sekarang, sehingga kemudian ketika diberikan kabar gembira, Sarah istri Nabi Ibrahim ini tidak percaya. Kemudian dia mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha in hadha la syai'un ajib. Apakah aku akan melahirkan sedangkan aku sudah tua renta? Demikian juga dengan suamiku sudah berusia lanjut. Ya, in hadza la syai'un ajib, sungguh ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, di dalam ayat yang lain disebutkan wa ana aqim, dan aku adalah orang yang mandul. Jadi 3 sebab tidak mendapatkan anak ada. Istrinya sudah tua, suaminya sudah tua, kemudian tambah mandul lagi. Tetapi kemudian datang kabar gembira itu, diberitahukan kelahiran Ishak. Oke, sekarang kita lihat di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Lebih tepatnya lagi di ayat 101 dari surat As-Saffat dan 102. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira Nabi Ibrahim itu dengan anak yang penuh lemah lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya.
maka tatkala anak itu sudah mulai menginjak dewasa. Siapa? Saya tanya. Ismail atau Ishak? Ishak. Disebutkan baru dalam satu ayat. Maka tatkala anak itu mulai dewasa. Maksudnya Ishak. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Lalu bagaimana pendapatmu? Ini ayatnya berdampingan. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini Nabi Ishak. Karena kok bisa berpindah pembahasan dari satu ayat langsung kemudian di ayat 102-nya langsung kemudian kepada Ismail? Di sini kita perlu memahami bagaimana dalil yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun tentu dalil yang mengatakan bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail juga memiliki dalil yang sangat kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bi Ishaq wa min ba'di Ishaq Yaqub." Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam wa mi wara Ishaq Yaqub. Ya di dalam masih di dalam surat tadi di dalam surat Hud ayat 71. Fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira dia dengan Ishak. Dan setelah Ishak di belakang Ishak, maksudnya dari anak keturunan Ishak adalah Yakub. Ismail mana? Ismail lain ibu. Ya. Ismail dari Hajar. Oke. Sekarang di sini disebutkan kata yang mengatakan bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza labala'un mubin." Sungguh perintah ini adalah merupakan ujian yang amat nyata. Perintah untuk menyembelih Ismail ujian yang amat nyata. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran Ishak, Allah berfirman, "Fabasyarnaha bi Ishaq." Kami berikan kabar gembira kepadanya akan kelahiran Ishak, dan dari anak Ishak adalah Yakub. Kata orang yang mengatakan Nabi Ismail yang disembelih, mereka mengatakan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan kabar gembira akan kelahiran Ishak, Nabi Ibrahim telah dikabarkan kepadanya bahwasannya Ishak ini akan punya anak, Ishak akan memiliki anak yang bernama siapa? Yakub. Nah, kalau seandainya yang diperintahkan untuk disembelih itu Ishak, Nabi Ibrahim akan tahu bahwa ini penyembelihan tidak akan jadi. Kenapa? Karena wong Ishak saja belum lahir, berarti kan tidak akan menjadi ujian. Ya, tidak akan menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Karena dikabarkan bahwa Nabi Ishak ini akan punya anak yang bernama Yakub. Sementara Nabi Ishak saat itu belum punya anak yang bernama Yakub. Oleh sebab itu kedua pendapat sama-sama kuat. Kedua pendapat sama-sama kuat. Oleh sebab itu Syekh Shalih Al-Maghamisi beliau mengatakan dalam masalah ini sampai saat ini saya belum bisa mentarjih apakah Nabi Ismail ataukah Nabi Ishak. Wallahu ta'ala alam. Dan alhamdulillah bahwa baik Nabi Ismail atau Nabi Ishak yang hendak disembelih itu tidak berpengaruh sedikit pun juga sama amal perbuatan kita. Tidak ada konsekuensi amal. Tapi yang jelas adalah bahwa Allah telah menguji Nabi Ibrahim
dengan diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Itu saja hasilnya. Tapi siapa, apakah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail atau Ishak? Kita katakan wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas berarti tatkala kita berpendapat atau mayoritas kaum muslimin yang umum, yang awam mengatakan bahwasannya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail, maka tatkala kemudian ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, maka kita pun tidak serta-merta lantas kemudian mengingkari pendapat tersebut sampai kita ketahui dalilnya. Oleh sebab itulah kemudian muncul sebuah kaidah disebutkan oleh Syekh Shalih. Beliau katakan bahwasanya man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang bertambah ilmunya, yang banyak ilmunya, maka akan sedikit pengingkarannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dalam masalah ini, ya dalam masalah ini ada beberapa sudut pandang. Di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ini masuk ke dalam kategori ijtihadiyah. Sehingga kemudian dia hati-hati di dalam melakukan pengingkaran terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya. Nah, biasa kan kalau orang masih sabuknya masih sabuk. Kalau belajar bela diri, sabuk apa paling rendah? Sabuk putih. Biasanya itu kan kalau orang baru belajar karate, sebelum pergi berlatih saja dari rumah sudah dipakai memang itu baju. Tapi coba kalau sudah simpainya atau sudah apa namanya? Apakah kalau pendekar? Ya kalau dannya sudah tinggi, sudah sabuk hitam, itu nanti dipakai itu nanti kalau sudah di tempat latihan. Oleh sebab itu sering kita dapatkan bahwa ikhwah itu adalah terlalu cepat ketika kemudian melihat ada misalkan seorang yang berdoa mengangkat tangannya seperti ini. Kemudian setelah itu dia mengusapkan tangannya ke wajahnya. Langsung ditepuk begini, bid'ah. Tiba-tiba kemudian orang ini mengatakan misalnya, ya akhi, sebentar. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Hadisnya memang adalah lemah, tapi kemudian datang dengan berbagai macam jalur sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan hadis ini sampai kepada derajat hasan li ghairihi, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak menengadahkan kedua tangannya ketika berdoa kecuali setelah beliau mengusapkan ke wajahnya. Berarti ada dalilnya. Ya. Jadi tidak mudah kemudian memberikan penilaian kepada orang lain. Oleh sebab itu kita harus berusaha melihat dalilnya seperti apa. Lihat unsur-unsur kemungkinan. Oleh sebab itu di zaman Rasulullah, di zaman para salafus salih radhiyallahu taala anhum, terutama manakala seseorang itu adalah mengucapkan kata-kata kufriyah yang itu adalah konsekuensinya dapat mengantarkan seorang kepada kekufuran, mereka selalu membangunnya di atas husnudzan. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau memiliki seorang murid, dan kebiasaan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah itu beliau menyuruh murid-muridnya untuk taklim, terkadang juga untuk menggantikan beliau. Jadi untuk melatih santri-santri Imam Abu Hanifah, itu beliau suka suruh santrinya untuk mengajar. Sampailah kemudian ada seorang murid beliau yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini aslan dibiayai oleh Imam Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifah itu rela berkorban memberikan beasiswa kepada Abu Yusuf yang dia setorkan kepada orang tuanya, karena orang tua dari Abu Yusuf ini hanya seorang tukang pikul di pasar. Sehingga ketika Abu Yusuf ini usianya baru 8 atau 7 tahun juga sudah disuruh oleh bapaknya untuk menjadi tukang pikul di pasar. Sementara Imam Abu Hanifah melihat adanya kecerdasan yang sangat luar biasa pada Abu Yusuf, sehingga kemudian
Abu Hanifah melakukan negosiasi kepada bapaknya, karena bapaknya dia tidak tahu kecuali bagaimana supaya anaknya cepat mendapatkan uang. Ketika Abu Yusuf diperintahkan untuk bekerja di pasar dan tidak mengikuti majelisnya Abu Hanifah mendatangi orang tua dari Abu Yusuf. Katanya, berapa Abu Yusuf ini kalau dia bekerja di pasar jadi tukang pikul, berapa dia dapat satu hari? Katanya 2 atau 3 dirham. Kalau begitu sudahlah, setiap hari akan saya bayar dia 2 atau 3 dirham, tapi dia tidak pergi memikul di pasar, dia harus belajar sama saya. Akhirnya kemudian dibayar tuh. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala membayar kepada orang tua Abu Yusuf. Jadi berikan beasiswa. Jadi GNOTA kalau sekarang, orang tua asuh Abu Yusuf. Sampai ketika Abu Yusuf ini sudah menjadi seorang pemuda dan menjadi seorang santri yang sangat pintar, Imam Abu Hanifah ini sangat kagum dengan Abu Yusuf. Sampai suatu ketika Abu Yusuf sakit keras. Abu Hanifah kemudian menjenguk Abu Yusuf. Ketika Abu Hanifah menjenguk Abu Yusuf saat itu sedang betul-betul sakit keras. Sehingga dugaan kuat Imam Abu Hanifah saat itu bahwa ajal Abu Yusuf itu sudah dekat. Sehingga kemudian dia mengatakan di hadapan murid-muridnya Abu Yusuf yang lain, "Ya Aba Yusuf, laqad kuntu aradtu, ya sungguh aku telah berniat bahwa engkau akan menjadi penggantiku setelahku. Sungguh apabila Abu Yusuf ini meninggal, maka ilmu telah kehilangan salah satu di antara kadernya," katanya gitu. Pernyataan ini kemudian juga tentu disaksikan oleh murid-murid Abu Yusuf yang lain, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kemudian tatkala Abu Yusuf beliau sembuh dari sakitnya, beliau hendak kembali menghadiri majelis Imam Abu Hanifah. Datang di tengah jalan menuju masjid, menuju Imam Abu Hanifah, ketemu sama orang. "Abu Yusuf, mau kemana?" "Biasa, saya mau ikut kajiannya Imam Abu Hanifah." Katanya, "Tidak usah lagi." Sebelah kenapa? Itu Imam Abu Hanifah sudah mengakui bahwa kamu itu juga adalah sudah hebat, bahwa kamu itu adalah sudah layak untuk menjadi pengganti Imam Abu Hanifah. Daripada kau pergi sana, lebih baik kau bikin halakoh sendiri. Akhirnya kemudian Abu Yusuf ini membuat halakoh tersendiri. Jadi beliau tidak lagi belajar sama Abu Hanifah, tapi bikin majelis taklim sendiri. Duduk dalam satu masjid. Masjidnya ada di Baghdad, atau ya di Baghdad kalau tidak salah, itu sangat besar. Sehingga kemudian ya sampai majelisnya Abu Yusuf ini juga terus berkembang, bahkan hampir menandingi majelisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bertanya, "Itu siapa majelis siapa di sana itu?" Katanya, "Apakah ada syekh dari luar daerah yang datang?" Katanya, "Tidak ada juga." "Siapa Pale?" Imam Abu Hanifah bilang, "Siapa Pale?" Ya, terus siapa itu majelisnya, siapa itu? Katanya, "Abu Yusuf." "Abu Yusuf katanya sudah sembuh?" Dia bilang, "Iya, Abu Yusuf sudah sembuh dan dia kemudian sekarang membuka majelis taklim tersendiri." Katanya, "Ma hamalahu ala dzalik?" Mengapa dia bisa seperti itu? Akhirnya kemudian dikatakan kepada Imam Abu Hanifah bahwasannya, katanya, karena pernyataan Anda di hadapan sebagian orang ketika Abu Yusuf sakit, bahwa Abu Yusuf itu adalah layak untuk menggantikan Abu Hanifah apabila Abu Hanifah meninggal, berarti dia ilmunya sudah hebat. Akhirnya kemudian Imam Abu Hanifah terdiam sesaat. Kemudian beliau katakan kepada salah seorang muridnya, "Idhab ila Abi Yusuf." Sekarang kamu pergi ke Abu Yusuf, tanyakan suatu permasalahan. Masalahnya begini, katanya. Ada seseorang ingin memotong bajunya, jadi dia membeli sebuah baju kepanjangan, isbal. Oke. Kemudian dia datang ke seorang penjahit untuk memotong bajunya.
Akhirnya kemudian dia pergi ke penjahit. Penjahit mengatakan nanti sekian hari lagi datang, bajunya sudah jadi. Oke. Setelah kemudian datang waktu yang telah ditetapkan, si pemilik baju datang kepada si tukang jahit ini, menagih baju yang hendak dipotong itu. Tapi tiba-tiba si tukang jahit mengingkari bahwa dia telah menerima baju dari pemiliknya. Dia katakan, saya tidak pernah menerima baju seperti itu. Sampai kemudian di dalam riwayat yang lain bahwa si penjahit ini dia bertaubat. Dalam riwayat yang lain didatangkan polisi. Terus kemudian didatangkan katanya polisi. Dilakukan penggeledahan. Didapat nih, itu baju memang ada. Setelah didapat, baju itu dikembalikan kepada pemiliknya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah si tukang jahit ini berhak untuk mendapatkan upah karena jasanya ataukah tidak? Jikalau dia menjawab berhak untuk mendapatkan upah, katakan kepadanya, jawaban Anda salah. Jikalau dia menjawab dia tidak berhak untuk mendapatkan upah, katakan juga kepadanya, jawaban Anda salah. Akhirnya datanglah si murid utusan Imam Abu Hanifah ini kepada Abu Yusuf. Kemudian setelah selesai kajian dibuka dialog interaktif. Katanya Syekh Abu Yusuf, mau bertanya Ki. Apa pertanyaannya? Kasusnya disebutkan. Dijawab oleh Imam Abu Yusuf. Katanya dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Dijawab sama yang penanya ini, jawaban Anda salah. Kemudian dia berpikir, oh iya, dia berhak mendapatkannya. Langsung dia rubah jawabannya. Kemudian si penanya juga mengatakan, jawaban Anda salah. Akhirnya kemudian Abu Yusuf melihat orang itu. Kayaknya ini orang yang bertanya ini, kita cocokkan wajahnya dengan kualitas pertanyaannya tidak seimbang. Karena sebagian orang kelihatannya bodoh-bodoh begitu ya. Jadi dia katakan ini kualitas pertanyaannya tidak dengan penampilan wajahnya. Kata Imam Abu Yusuf. Akhirnya langsung berkata, pasti kamu diutus oleh Abu Hanifah. Akhirnya kemudian habis pengajian, Abu Yusuf langsung datang kepada Abu Hanifah. Dan kemudian beliau Abu Hanifah langsung kemudian mengatakan, syabun jalasa alal kursi wa yuftin nas wala yuhsin kitabal ijarah. Apakah kamu menjadi seorang pemuda yang sudah berani duduk di atas kursi dan memberikan fatwa kepada manusia, padahal kamu tidak menguasai bab tentang sewa menyewa? Abu Yusuf langsung duduk di lutut Abu Hanifah, tertunduk. Kemudian beliau katakan, semestinya kamu katakan saat itu. Lihat bagaimana istimbat seorang faqih, seorang yang alim. Semestinya kamu tanyakan saat itu, apakah baju yang telah dipotongnya itu sesuai dengan ukuran pemiliknya atau sesuai dengan ukuran si penjahit? Kalau seandainya baju yang telah dipotongnya itu sesuai dengan ukuran si pemilik baju, maka dia berarti berhak untuk mendapatkan upah. Karena berarti ketika dia bekerja, sesungguhnya dia adalah bekerja untuk pemilik baju. Baru setelah baju itu dipotong dan jadi, kemudian baru ada niat untuk mencuri. Maka oleh sebab itu kemudian dia berhak untuk mendapatkan upah. Tetapi apabila ternyata baju itu ukurannya bahkan menjadi tepatnya adalah bagi dirinya, bagi si penjahit,
berarti dia dari awal sudah niat mencuri. Dan berarti ketika dia memotong juga adalah maksudnya untuk dirinya, bukan untuk si pemilik baju. Saat itu dia tidak berhak untuk mendapatkan bayaran. Saat itu kemudian Abu Yusuf langsung menutup majelis taklimnya dan kembali bergabung kepada majelis Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Disinilah pentingnya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tergesa-gesa. Dan di dalam pembahasan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asy-Syarhul Mukhtasar ala Bulughil Maram, beliau menjelaskan masalah ini, hanya saja beliau bawa kepada masalah bahayanya kita melakukan atau memvonis seseorang dengan takfir atau tabdi' atau tafsik sebelum kita mengetahui dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas akan orang-orang yang menyelisih kita tersebut. Demikian wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.